Boxing Day akan tersaji di Premier League. Kali ini Manchester United akan kedatangan tamu yang bisa dikatakan bisa menyulitkan tim setan merah, yaitu Newcastle United. Keduanya memang tidak berada di title race saat ini. MU berada di rank ke-7 dengan 26 poin. Lalu Newcastle berada di rank 11 dengan 23 poin. Akan tetapi ada yang perlu diingat di sini, di mana jarak gap rank nomor 4 yaitu Chelsea dengan yang namanya Newcastle yang berada di rank 11 itu hanya berselisih 6 poin. Jadi gapnya cukup pendek dengan ranking yang bisa dikatakan jauh gitu. Jadi kalau MU bisa memenangkan, ada potensi mereka bisa naik ya, masuk ke top 5 ya, at least bisa naik ke atas lah dia, tidak di rank 7 gitu. Begitupun juga Newcastle, kalau Newcastle menang dia tetap akan bisa naik, potensinya bahkan bisa menyalip MU, tinggal nanti selisih golnya berapa dengan MU. Nah, yang jadi catatan di sini, kita ulas terlebih dahulu di Newcastle. Newcastle itu punya, bisa dikatakan, tim yang identik dengan Spartan ya. Militan yang kuat terutama di lini tengah. Ada Bruno Guimaraes, itu fisikal banget, lalu ada Tonali, ada Jacob Ramsey, ada Jacob Marpi juga. Terus di wing kadang juga ada Anthony Gordon yang punya kecepatan, dan juga punya ada Anthony Elanga, itu juga punya speed yang oke. Lalu masih ada yang namanya Harvey Barnes, terus Wisa, nah itu punya speed juga. Dan jangan lupakan target man mereka yaitu Walter Made ya, dimana di match terakhir Walter Made ini mencetak dua gol bahkan di babak pertama waktu lawan Chelsea, yang membuat Chelsea susah dan ketinggalan 2-0 di St James Park ya. Itu menjadi catatan tersendiri, dan bisa dikatakan kemungkinan besar kalau melihat seperti ini, saya menilai Newcastle apakah akan memakai pola 4-3-3 lawan MU. Menurut saya polanya akan berubah menjadi 4-5-1. Ramsdale kiper, Mili dan Lewis Hall mungkin akan tetap menjadi di wingback. Lalu ada Malik Thiaw dan Shard tetap akan berada di center back. Nah ini di tengah ya, 5 pemain yang akan di tengah, dan tipenya bisa dikatakan tipe yang menurut saya petarung ya. 3 pemain jadi petarung menurut saya, Gumeres dan Tonali itu pasti. Nah satunya lagi ya, antara Jacob Ramsey atau Marpi ya, itu mungkin akan dimainkan. Dan wing, nah ini Anthony Gordon dan juga yang namanya Elanga, dan menopang ya Walter Madi ya. Kenapa saya menilai Newcastle akan bermain 5 pemain di tengah, dan atau mungkin berubah 4-4-2, bisa Anthony Gordon dan Walter Madi tetap berada di depan. Saya menilai MU ini lini tengahnya lagi hancur. Lini tengah MU lagi hancur. Match terakhir kemarin mereka kalah 2-1 lawan yang namanya Aston Villa. Tetapi dari segi permainan oke, bisa dikatakan banyak peluang, tetapi Aston Villa 2 peluang dan 2 gol dari Rodgers itu sangatlah memukul setan merah ya. Dan banyak krisis yang dialami oleh MU. Satu, banyak pemain yang ke AFCON. Mazraoui, Boemu, Amat itu sangatlah berefek banget, terutama 2 nama terakhir yaitu Boemu dan Amat. Dan ya kenapa ya, karena 2 pemain ini bisa dikatakan menjadi tulang penggerak serangan dari MU gitu. Terus ditambah kemarin lawan Aston Villa di awal babak kedua, Bruno Fernandes sang kapten cedera, makin pusing ya. Kalau kemarin sebelum match juga Mainu cedera. Oke. Kalau Casemiro itu kan emang akumulasi kartu, jadi kemungkinan Casemiro bisa bermain lagi. Nah PR-nya itu kemarin waktu awal mainnya kan Bruno dan Ugarte. Bruno masih bisa meskipun tidak ada Boymu dan juga yang namanya Amat.
delivery bola, catch chance-nya masih oke, masih sangat oke ya untuk bisa dikatakan delivery serangan gitu. Akan tetapi, nah ini akan tetapi untuk defensive midfieldernya Ugarte ini menurut saya kesusahan sekali dan masih belum menemukan performa terbaiknya. Jadi akan sangatlah PR banget. Nah, dengan adanya yang namanya si Casemiro ini sangatlah berefek positif banget nantinya untuk setan merah karena defensive midfieldnya akan dipegang oleh yang namanya Casemiro. Nah, PR-nya siapa yang akan menjadi central midfield plus juga yang namanya mungkin roaming playmaker atau defense deep playing playmaker ya yang biasanya dilakukan oleh Bruno Fernandes. Nah, Maino ya cedera juga gitu. Nah, ini menjadi PR. Nah, pola kita ulas ya. Mungkin MU akan main pola 3-4-2-1 lagi. Kiper ya tetap pasti menurut saya Lamens layak lah. 3 back. Nah ini. Even oke, Luke Shaw oke, tetapi untuk pressing, untuk speed menghadapi Elanga kemungkinan atau Garden sangat riskan Luke Shaw. Akan tetapi, nah ini benchnya ini juga tidak kuat. Mazraoui udah gak ada. Terus lagi ke Afcon. Terus namanya Deli cedera, Maguire cedera. Emang ada yang namanya Lisandro Martinez. Oke, kita taruh Lisandro Martinez sebelah kiri. Nah, kanannya Euro kemarin. Jadi bulan-bulanan 2 gol Rodgers itu tidak ada pressing dari Euro. Ya, itu jadi PR. Itu jadi PR. PR lagi. Apakah mungkin si namanya Amorim memainkan prediction? Nah, ini nggak tahu apa sangatlah riskan sekali. Jadi kemungkinan Luke Shaw, Heaven, Euro atau Luke Shaw, Heaven dan juga Lisandro atau ya Lisandro, Heaven dan Euro. Luke Shaw cadangan. Tapi tricky banget ya. Ini sangatlah riskan banget di lini belakang. Dari belakang juga udah ada masalah. Di tengah, nah ini 4 pemain. Dalot kalau menurut saya pasti akan dimainkan. Kiri mungkin akan pasti Dorgu ya. Karena ya tidak mungkin memainkan Malaysia ya, main yang jarang bermain, tricky banget. Apa main tengah Casemiro pasti ya, satunya lagi siapa, apakah Mon ditarik turun ke tengah? Nah ini sangatlah apa ya, nanti akan menjadi kejutan. Atau yang namanya Jack Fletcher bisa main di situ, atau yang namanya Lacey, pemain muda juga si Lacey ini juga bisa menjadi suntikan juga. Kalau lini depan kemarin oke-oke aja, Mon sangatlah bagus, Cunya oke, terus Sesko pasti main ya itu. Atau mungkin bisa saja Casemiro tandem dengan yang namanya si Ugarte di tengah. Kenapa itu dilakukan? Karena lawannya fisikal banget, yaitu Newcastle gitu. Jadi Mon tetap di depan bersama Cunya dan Sesko. Nah, itu palinglah make sense menurut saya yang bisa dimainkan oleh Amorim. Tapi sebagai catatan lagi ya, ini match yang tidak akan mudah untuk MU. Sangatlah susah kalau menurut saya dengan Newcastle bisa menang itu sangat luar biasa untuk setan merah. Ya, jadi itu akan alot, akan banyak fisikal dan kemungkinan besar bola akan didapatkan oleh MU. Tetapi pressing dan juga counter attack akan dimanfaatkan oleh yang namanya Newcastle. Kita akan lihat seperti apa match nanti di Sabtu dini hari. Apakah kado Natal ini untuk pendukung setan merah atau Newcastle? Kita lihat saja nanti seperti apa.